Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Tidak ada mendung, tidak ada hujan, tiba-tiba Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bersilaturahmi ke kediaman Presiden Jokowi di Solo. Mestinya hal seperti ini merupakan kewajaran saja, namun bagi sebagian pihak yang tidak menyukai Jokowi maupun Ustadz Abu ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa atau berita besar. Bagaimana mungkin Ustadz Abu yang dikenal oleh dunia sebagai aktor spiritual Jamaah Islamiyah, organisasi teroris, kemudian mendatangi Jokowi yang selama berkuasa itu berbeda jalur dengan ideologi yang dikembangkan oleh Ustadz Abu. Apakah ini bagian dari manuver Jokowi untuk tetap eksis, atau ada semacam upaya untuk memanfaatkan kedatangan Ustadz Abu? Jika demikian, apakah cara pandang seperti itu tidak merendahkan martabat Ustadz Abu? Saya mencoba memahami peristiwa ini dari perspektif yang bagaimana orang seperti Ustadz Abu menjalankan dakwah. Ketika beliau ditanya mengapa berkunjung ke Jokowi, maka beliau menjawab bahwa beliau ingin memberikan nasihat agar Jokowi memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Benar, Ustadz Abu telah menjalani hukuman panjang karena keterkaitan beliau menurut keputusan pengadilan dengan aksi-aksi dan organisasi-organisasi teroris di Indonesia maupun di dunia. Namun jangan lupa Ustadz Abu juga seorang ideolog dakwah di kalangan gerakan politik Islam. Gerakan tarbiyah misalnya dalam segala sepak terjangnya adalah gerakan yang banyak merujuk pada Ustadz Abu. Pada zaman Orde Baru, Ustadz Abu banyak melakukan dakwah secara clandestine karena tekanan pemerintah Orde Baru yang begitu kuat mengawasi gerakan politik Islam. Apalagi Ustadz Abu ingin mendirikan sistem politik atau negara berdasarkan Islam di Indonesia. Dia secara terus terang tidak setuju dengan Indonesia yang berideologi Pancasila, karena Pancasila itu hanya buatan manusia. Segala argumentasi yang diberikan oleh negara dan juga kalangan ulama yang setuju dengan Pancasila itu ditolaknya secara sederhana dan secara literal. Meskipun Pancasila memuat unsur ketuhanan, namun menurut Ustadz Abu, Islam harus diterapkan di Indonesia. Ustadz Abu memperjuangkan apa yang sering kita sebut sebagai ideologi Islam politik secara konsisten dan terus-menerus. Bahkan menurut dia tidak bisa Islam itu dijalankan secara separuh-separuh sebagaimana yang terjadi di Indonesia selama ini. Islam harus dijalankan secara kafah atau lengkap dari segala aspeknya, termasuk hukum pidana Islam atau jinayah. Bagi dia, isyarat Al-Quran sudah terang, benderang, dan jelas soal keharusan untuk melaksanakan Islam secara total. Menurut dia, merujuk pada Al-Quran yang dia pahami, semua pihak yang menolak hukum Allah, maka orang itu dianggap kafir. Ustadz Abu sendiri pernah berada di pengasingan, Malaysia, dan lalu kemudian balik ke Indonesia pasca kejatuhan Soeharto. Jadi Ustadz Abu pergi ke Malaysia karena tekanan Soeharto, dan ketika Soeharto turun, beliau kembali lagi ke Indonesia dengan harapan dia bisa melanjutkan perjuangannya. Di pengasingan, Ustadz Abu menjadi ideolog bagi mereka yang pergi berjihad ke Afghanistan untuk bergabung perang di jalan Allah di era Perang Dingin antara proksi Amerika dan proksi Uni Soviet saat itu. Mereka yang ikut berperang ke Afghanistan tidak langsung ke Afghanistan, namun konon mendapat penampungan di Malaysia. Di Malaysia inilah penanaman ideologi syariah dan Islam politik dilakukan oleh Ustadz Abu pada mereka. Pendapat-pendapat Ustadz Abu sangat keras dan tajam pada mereka yang berbeda dengan pandangan Ustadz Abu. Jika boleh, saya menjulukinya Ustadz Abu seorang yang simpel dan mudah menuduh orang lain kafir. Dia tidak berpikir jelimet sebagaimana kebanyakan ulama di Indonesia, namun sederhana saja. Jika memang secara literal seseorang yang tidak sepakat dengan misalnya penerapan hukum jinayat, maka orang itu dia anggap kafir. Karenanya dia seorang takfiri sejati yang mengafirkan mereka yang berbeda dengan mudah. Dia sendiri tidak mau memahami soal politik nasional dan kebangsaan. Dia juga menolak bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah masuk sebagai kategori Darussalam. Pokoknya bagi dia semua harus berdasar secara literal pada Al-Quran dan hadis. Perlu diketahui salah satu kebiasaan Ustadz Abu adalah memberikan nasihat baik secara langsung atau dilangsung.
Jika tidak memungkinkan secara langsung, maka dia menuliskan dalam bentuk surat atau buku lalu dikirimkan pada pihak yang ingin dia nasihati. Pihak yang disurati biasanya adalah pemimpin. Misalnya pada masa SBY, Ustadz Abu juga pernah menulis tadkirah yang dia kirimkan ke SBY. Meskipun saat itu Ustadz Abu di dalam penjara. Apa yang dilakukan Ustadz Abu pada Pak Jokowi juga demikian halnya. Karena memungkinkan dia mendatangi dan yang didatangi mau menerima secara fisik, maka dia datang saja dan menyampaikan unek-uneknya atau nasihatnya. Orang seperti Ustadz Abu ini berkeyakinan jika dakwah, mengajak dan menasihati orang yang menurut dia perlu dinasihati itu sebagai kewajiban ulama. Tugas ulama adalah memberi nasihat. Tujuan dia ke Jokowi juga ingin menasihati Jokowi. Urusan apakah nasihat dia bisa diterima oleh Jokowi itu hal lain, karena dengan memberikan nasihat misalnya dia sudah melaksanakan kewajiban dia sebagai ulama. Karenanya saya melihat kunjungan ke Jokowi itu bukan kunjungan politik. Katakanlah kunjungan yang saling memanfaatkan keadaan. Kalau yang melakukan bukan orang seperti Ustadz Abu, maka itu bisa jadi. Selain itu, Ustadz Abu bisa mendatangi siapa saja yang dia ingin nasihati dan didakwai untuk menjalankan misi Ustadz Abu. Dia bisa mendatangi presiden, dia bisa mendatangi menteri, dia bisa mendatangi ulama-ulama dan tokoh-tokoh nasional lainnya untuk menyatakan cita-citanya mewujudkan penegakan syariah di Indonesia. Bagi orang seperti Ustadz Abu, hal terpenting adalah bahwa dia wajib berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang kafah, total, dari berbagai aspeknya. Apa yang mungkin didapatkan oleh Jokowi dari kunjungan seperti ini? Mungkin Jokowi mendapatkan keuntungan, namun juga kerugian sekaligus. Keuntungan adalah citra bahwa dia diperhitungkan oleh Ustadz Abu sebagai orang yang masih memiliki pengaruh pada kehidupan politik di Indonesia. Kerugian adalah kedatangan Ustadz Abu dinilai perubahan Jokowi untuk masuk ke politik Islam, karena Ustadz Abu adalah tokoh Islamis. Tapi yang jelas dari perspektif teologis Ustadz Abu, dia tidak menghitung untung rugi secara sosial dan politik, namun lebih pada ideologi Islamis dia. Sebagai catatan, kedatangan Ustadz Abu ke kediaman Pak Jokowi ini tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan. Keduanya sudah saling mengenal lama satu sama lainnya, jadi hal yang biasa saja jika mereka bertemu. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir memang sering memberi nasihat pada siapa saja yang dia inginkan untuk penegakan syariah Islam di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.